Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dapur redaksi Forum News Network dalam perbincangan membaca berita di balik berita, program off the record selalu dan insya Allah tetap bersama dengan saya Hersun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Mas Hersu, sepertinya ada sesuatu yang lain ya di Kedutaan Besar Inggris nih yang terus kemudian menjadi viral, yaitu mereka mengibarkan bendera pride flag gitu mereka menyebutnya ya, bendera kebanggaan gitu, yaitu bendera LGBT atau bendera pelangi. Nah, ini kemudian menjadi kontroversi ya Mas Hersu ya. Ya tuh. Ya, ini bendera hombreng lah gitu kalau kita nyebutnya ya di ya walaupun itu juga di wilayah kedaulatannya Inggris karena itu di embassy, tapi tetap saja sangat provokatif ya, Mbak, menurut saya ya. Dan nanti kita akan bahas soal ini karena bagaimanapun juga kita concern terhadap persoalan LGBT ini ya. Posisi kita jelas dalam soal LGBT ini karena ini berkaitan dengan masa depan generasi muda kita, masa depan bangsa dan negara kita juga ya, Mbak Agi ya. Terus ada soal lain, saya kira soal isu TKA Cina ya. TKA Cina itu juga ramai kembali mencuat, dan tentu saja ini berkait, kalau ini kemudian bisa dikait-kaitkan juga dengan Singapura loh gitu. Karena ini ini pidatonya Bang Yos ya, rupanya di acara Halal Bihalal tokoh ulama dan alim ulama di Jakarta Islamic Center. Iya, sebenarnya ini salah satu ikon juga di Jakarta. Jadi ada dua JIS ya di Jakarta ini sebenarnya jadi ikon. Yang satu Jakarta Islamic Center itu yang tempat Bang Yos mengubah tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara itu menjadi Islamic Center, dan sekarang kemudian juga Anies yang punya Jakarta International Stadium gitu ya. Nah ini menarik karena Bang Yos menyinggung tentang lama-lama kita ini bisa jadi terusir dari Indonesia kalau banyak sekali tenaga Cina yang masuk ke Indonesia, menetap di sini, kemudian berkembang biak. Ya bayangkan memang iya sih Singapura tuh Cina itu kan penduduknya 1,4 sekian juta, 1,4 lebih ya, 1,4 juta, 1,4 pokoknya lebih lah. 1,4 sekian betul. Ya, 4 sekian. Miliar. Nah, penduduk Indonesia kan cuma 270. Jadi kalau dia ekspor 200 juta orang aja kan udah selesai juga itu ya. ini mengagetkan pernyataan Bang Yos ini. Dan lengkapnya kan Anda bisa nonton juga di Hersubono Point karena saya kemudian mewawancarai Bang Yos. Saya dalami apa yang dimaksud oleh Bang Yos gitu ya. Itu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Saya harus membawa tenaga ahli. Silakan. Tenaga ahli itu 2 atau 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya, nggak akan mampu Pak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa itu, nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pakai-pakai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak 2 Pak, yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Departemen.
Apa karena ada yang KB? Enggak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Itu yang saya inginkan. Saya sudah tua, ya, tapi saya tidak bisa mengerti dan saya diam saja tutup mata. Tidak bisa saya seperti itu. Itu akan dosa bagi saya. Ya, saya terus bahkan saya ingin wakafkan sisa umur saya itu mengabdi negeri ini. Saya ingin negeri ini jadi negeri yang matulamayatun. Jangan sampai negara yang dikasih resources, sumber daya alam yang terkaya, yang terbanyak di dunia, kita terus saja kayak begini. Ya. Dan akibat pandemi, akibat utang kita yang jumbo, ya, itu siap-siap saja 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 98. Artinya kalau itu terjadi, ya tentu seorang intelijen mesti mengantisipasinya yang terburuk bukan yang terbaik. Yang terbaik kita udah rokokan aja nggak masalah. Yang terburuk kita kalau terjadi udah kita pikir sekarang. Kita Muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi penjuru. Kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita para leluhur kita dulu. Ya. Saya sekali lagi senang sekali bisa berada di sini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau bicara terlalu banyak. Tetapi memang kesempatan bicara ini dari tahun 2007 itu sudah 15 tahun baru sekarang ini ada kesempatan jadi tak lama-lama ini. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya. Semoga ini semua bermanfaat. Ya. Tidak ada kata lain kuncinya seperti tema ini. Ya, bersatu kita, satu. Jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh orang-orang tertentu yang sudah tahu niatnya. Sudah tahu niatnya. Ya, itu tidak akan bisa mengalahkan kita saat kita seperti itu. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dulu. Bagaimana kita dikerjain orang, tapi kita tetap jadi pemenangnya karena kita bersatu. Ini menarik karena Bang Yos menyinggung tentang lama-lama kita ini bisa jadi terusir dari Indonesia kalau banyak sekali tenaga Cina yang masuk ke Indonesia, menetap di sini, kemudian berkembang biak. Ya bayangkan memang iya sih Singapura tuh, Singapura lagi, Cina itu kan penduduknya 1,4 sekian juta, 1,4 lebih ya, 1,4 setengah, 1 juta, 1,4 pokoknya lebih lah. 1,4 sekian betul. Ya, 4 sekian. Miliar. Nah, penduduk Indonesia kan cuma 270. Jadi kalau dia ekspor 200 juta orang aja kan udah selesai juga itu ya. ini mengagetkan pernyataan Bang Yos ini, dan lengkapnya kan Anda bisa nonton juga di Herzl Point karena saya kemudian mewawancarai Bang Yos. Saya dalami apa yang dimaksud oleh Bang Yos gitu ya. Itu saya kira menarik ini karena soal ini berkaitan juga dengan apa yang terjadi di Sri Lanka, jadi debt trap gitu ya, debt trap, jebakan hitam Cina juga sebenarnya jatuhnya Imran kan di Pakistan juga berkaitan dengan itu kan Mbak ya. Dan kemudian yang menarik adalah Bang Yos mengkaitkan itu dengan Singapura yang tadinya negara Melayu kan, itu negeri Melayu dulunya ya, Tumasek gitu ya. Kemudian sekarang tiba-tiba orang Melayu menjadi minoritas di sana dan kemudian terjadi apa yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad. Nah itu saya kira juga menarik kita bahas. Terus apa lagi Mbak yang lain yang menurut Anda juga menarik untuk kita bahas ini? Yang lainnya yaitu adalah rencana perkawinan dari adik Pak Jokowi ya. Royal wedding ya. Iya, royal wedding pada tanggal 26 Mei ini di mana akan mengerahkan sekitar 756 polisi. Gitu. Ya, undangannya kan bocoran dari Gibran katanya 800 orang yang diundang ya. Gitu ya, betul. Ya, dari 1000 pas timingnya karena Pak Jokowi kan sudah mengizinkan untuk melepas masker gitu ya. Iya, betul. Sudah mengizinkan untuk melepas masker di udara terbuka ya. Begitu, tapi ternyata ketika itu diumumkan Indonesia masih ada 17 orang yang meninggal pada hari itu, yaitu tanggal 16 itu ada sekitar 6 ya, kalau tidak salah 6 atau 7 yang meninggal. Kemudian tanggal 17 dan tanggal 18 itu sama-sama ada 17 orang yang meninggal dunia karena COVID. Jadi makanya banyak orang mempertanyakan kenapa Pak Jokowi mengatakan bahwa sudah bisa lepas masker di udara terbuka begitu ya, karena kalau dari Kemenkes kemudian dari Satgas dan sebagainya kan belum mengumumkan mengenai
hal itu. Biasanya kalau di luar negeri itu sudah ada alasan-alasannya, itu karena sudah melandai sama sekali dan kemudian selama beberapa waktu sudah tidak ada korban lagi yang berjatuhan, yaitu korban nyawa begitu. Nah, ini di Indonesia yang terjadi masih seperti itu. Tapi memang sampai saat ini pun masih banyak pihak yang tetap menyatakan bahwa sebaiknya tetap memakai masker. Ya harus Mbak, ini tetap memakai masker karena ini saya kira testimoni pribadi karena kerabat saya, kakak saya sendiri kan kemarin tanggal 18 juga ya, itu kan juga wafat karena COVID, kemudian ada istri dan anaknya yang juga positif COVID. Jadi jangan disepelekan gitu bahwa dianggap kok sekarang sudah melandai. Karena banyak epidemiolog kan juga mengkritik ya keputusan dari Pak Jokowi, entah gimana, karena Pak Jokowi kan baru kira-kira sebulan lalu ya ketika bersama dengan Anies Baswedan meninjau Formula E ya, bakal lokasi Formula E, ditanya wartawan pada waktu itu dia menyatakan 6 bulan lagi gitu, tiba-tiba nggak jelas apa hubungannya, kemudian nggak jelas apa dasarnya, ya Pak Jokowi udah mulai menyatakan bebas buka masker di tempat terbuka, walaupun tempat-tempat tertutup di kendaraan umum dan sebagainya itu diminta tetap menggunakan masker. Tapi ya seperti biasa saya kira kalau Pak Jokowi bicara cukup kita dengarkanlah gitu, bagaimana Anda boleh artikan sebaliknya, atau kemudian kalau berkaitan dengan kesehatan karena berkaitan dengan apa keselamatan Anda, ya cek dan dengar para epidemiolog, jangan dengar Pak Jokowi. Ini clear nih saya kira pesan ini ya. Oke. Iya betul, karena sebentar lagi ada perhelatan yang mengundang 800 orang tamu. Kalau kita kalikan 2 saja berarti sekitar 1.600 tamu ya pada acara perkawinan Pak Ketua MK dengan adik Pak Jokowi tersebut, dan rencananya ada 758 polisi yang akan berpartisipasi atau mengamankan acara tersebut. Padahal kemarin di acara unjuk rasa di Singapura, ada Kedutaan Besar Singapura, itu hanya 150 loh Mas Hersu yang mengamankan gitu. Artinya ini akan lebih hebohkah begitu, akan lebih ramai karena Kapolresta Solo juga sudah berkeliling bersama anak buahnya untuk mencari tempat parkir dan mendapatkan sekitar 8-9 tempat parkir untuk para tamu tersebut. Ya kita doakan semoga acara tersebut berlangsung dengan lancar tanpa ada klaster untuk COVID begitu. Ya, dan kalau kita doanya lain lagi, mudah-mudahan dengan pernikahan ini ada kesadaran baru dari Pak Ketua MK bahwa pentingnya 0% gitu ya kalau ini. Dan Pak Jokowi juga gitu. Pak Jokowi kalau pengen Ganjar Pranowo yang melanjutkan kepresidenannya Pak Jokowi, sementara tiket dari PDIP sudah tidak mungkin didapatkan lagi, ya Pak Jokowi harusnya bergabung dengan gerakan 0% dan mulai bisikin adik iparnya yang ketua MK ini, sebenarnya Dek, ini akan lebih bagus negara bangsa ini, kan bangsa dan negara akan lebih bagus kalau kita loloskan itu uji material 0%. Nah kan gitu beres urusannya ya. Mungkin nanti Mas Hersu kalau seandainya upaya untuk ambil alih Golkar tidak berhasil mungkin. Ya. Kalau upaya ambil alih Golkar gagal, terus kemudian P3 dan PAN balelo, kan sekarang ini sebenarnya walaupun sudah berkoalisi Golkar, P3 dan PAN ini kan dalam kondisi karena mereka tersandra gitu ya. Tapi kalau mereka sudah tidak tersandra, saya kira ya mereka nanti akan menentukan sikap sendirilah berkaitan dengan ini. Gitu ya Mbak ya. Oke. Nah sekarang kita bahas dulu apa yang menurut Mbak Agi yang menarik apa? Bendera itu Mas Hersu. Bendera ya. Kalau saya melihat, saya sendiri mencari ya, saya googling apakah Kedutaan Besar Inggris juga mengibarkan pride flag itu, yaitu bendera LGBT itu di negara misalnya tetangga kita seperti di Brunei, di Malaysia dan sebagainya begitu ya. Tapi saya tidak melihat adanya berita itu begitu, karena tentunya kalau itu dikibarkan di negara tersebut tentunya akan ada rejection atau keberatan begitu ya. Setidaknya pasti dari muncul ya, media sosialnya kan gampang. Ya, okay. Betul, di media sosial, karena di media sosial Indonesia pun sering masuk netizen dari Malaysia dan dari Brunei ikut begitu. Jadi seperti mereka pun mengikuti isu politik yang ada di Indonesia begitu. Dan kemudian kalau saya lihat Mas Hersu, di sini kan Mas Hersu kirimkan kepada saya, yaitu bahwa sikap NU yang silahkan gitu ya, itu bukan urusan kita begitu kan, karena itu masuk ke dalam wilayah kedutaan besar kan adalah bentuk kecil dari wilayah negara mereka gitu kan. Dan kemudian tapi saya lihat itu ketika itu terjadi di
Rusia dan Belarusia dikibarkan di sana itu mendapatkan protes resmi. Jadi nota protes resmi, misalnya seperti dari Rusia itu Putin atau pemerintahan Putin itu mengirimkan nota protes resmi karena ternyata di Rusia itu LGBT ini memang dilarang. Di bawahnya Putin itu mereka membuat semacam undang-undang yang melarang propaganda LGBT kepada anak di bawah umur. Nah, lewat undang-undang resmi tersebutlah kemudian seperti pawai LGBT atau kegiatan-kegiatan LGBT dan aktivitas-aktivitasnya itu bisa dilarang. Bahkan aktivis LGBT pun ditangkap di sana karena memang selama masa pemerintahan Putin ini undang-undangnya selaras dengan suara dari kelompok Kristen Ortodoks yang dominan di sana. Selain juga ada kelompok Islam yang makin lama makin besar begitu ya. Nah, ini di Rusia semacam itu dan kemudian ada undang-undang lagi yang saya baca di Rusia memang mendefinisikan perkawinan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seandainya ada masa laki-laki sama laki-laki berkawinan tuh sih apaan tuh, itu main angker kayak yang jelas saja. Ya, Rusia yang seperti itu saja dan dia sangat anti kepada nilai-nilai liberal dari Barat begitu ya. Bahkan untuk pengibaran bendera di Rusia itu Putin mengejek gitu ya, semacam mengejek gitu bahwa oh itu mencerminkan dari staf-staf kedutaan besar Amerika yang berorientasi seksual demikian begitu. Dan di Belarusia juga mendapatkan kecaman juga larangan untuk mengibarkan bendera itu. Nah, di Indonesia apa yang terjadi? Itu kan yang kita pertanyakan ketika bendera LGBT itu berkibar di kedutaan besar Inggris. Kita membaca memang pernyataan dari NU yang menyatakan itu ya biarkan gitu. Artinya itu udah bukan urusan kita gitu ya. Tapi sikap yang berbeda disampaikan oleh Muhammadiyah gitu ya, yang tentu saja menyayangkan hal itu terjadi. Saya kira kita sepakat ya dalam hal ini bahwa meskipun itu berada di wilayah kedaulatannya Inggris, tapi tetap saja itu sikap saya, menurut saya itu sebuah kampanye dan sikap kritis, provokatif. Karena bagaimanapun kan itu mereka tahu kan sebenarnya bagaimana sikap mayoritas dari masyarakat Indonesia ya di Indonesia. Meskipun kalau secara legal kita masih belum masuk dalam ranah hukum pidananya ya karena belum jadi ketentuan keputusan undang-undang, tapi sikap masyarakat atau apa ya norma-norma yang berlaku di masyarakat, living law lah gitu ya, hukum yang hidup dalam masyarakat itu ya kita menentang dan apalagi mayoritas umat beragama. Kan kita ingat ya kemarin ketika ada tayangan wawancara antara Deddy Corbuzier dengan LGBT yang sekarang tinggal di Jerman saja itu kan langsung reaksi masyarakat itu gegap gembita kan gitu. Jadi saya yang nggak appropriate ya nggak tepat lah apa yang dilakukan oleh kedutaan besar Inggris, nggak pantas lah dilakukan itu karena dia seperti mencari gara-gara kan gitu kesannya kan. Iya betul dan seperti mancing-mancing ya atau malah merendahkan begitu, kesannya seperti merendahkan negara kita gitu, marwah negara kita. Nah ini juga berkaitan dengan cacar Cina loh Mas Hersu, cacar Cina yang apa nih? Iya, ini baru saja saya lihat ini menjadi viral juga karena cacar Cina ini awalnya kita tahu di sebagian negara Eropa dan terutama di Inggris, karena ternyata empat kasus pertama itu terjangkit pada kaum biseksual atau gay atau homoseksual yang ada di Inggris. Kemudian ada 2 lagi dalam satu keluarga gitu alamat yang sama dan ternyata orang yang biseksual juga yang terkena begitu sehingga dari petinggi WHO memperingatkan juga bahwa ini secara signifikan begitu ya berkembang di wilayah komunitas itu begitu sehingga dia perlu memperingatkan. Nah, selain di Inggris, cacar Cina ini sebenarnya penyakit yang langka Mas Hersu, tapi memang tidak mematikan, bisa disembuhkan dalam jangka waktu beberapa minggu sampai ke bulan gitu ya. Tapi ini cukup mengganggu karena memang bisa terkena di seluruh tubuh. Jadi disebutnya monkeypox gitu kalau istilah mereka. Jadi ini seperti bentol-bentol dan kemudian ruam-ruam di sekujur tubuh yang tentu dan terutama seringkali terjangkit lebih dulu tuh di wajah begitu. Nah, ini sekarang sudah menyebar dari Eropa sampai ke Amerika, Kanada dan terakhir ada di Australia begitu. Dan kalau kita lihat di Inggris saja gitu ya, ini hubungannya dengan bendera tadi ya, bahwa LGBT ini mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang memang kemudian menyebar dan kemudian memang terjangkitnya lebih banyak kepada kaum LGBT begitu. Dan kita tahu
Kenapa kita sebenarnya harus waspada begitu ya kepada penyebaran LGBT ini? Karena memang menurut Islam, mungkin ini teman-teman off the record juga sudah tahu, kalau menurut Islam itu justru anti kemanusiaan. Kalau menurut mereka kan ini adalah bagian dari HAM. Tapi kalau menurut Islam ini anti kemanusiaan. Kenapa? Karena kodratnya manusia itu berketurunan. Sementara LGBT ini kan memiliki agenda. Mereka ingin masuk ke dalam sistem pendidikan, sistem hukum, sistem agama supaya diakui begitu kan keberadaan LGBT ini secara agama, misalnya dengan adanya perkawinan yang dilegalkan dan sebagainya. Nah, mereka untuk masuk ke situ tentunya perlu suara. Nah, untuk suara itu artinya mereka harus membesar suaranya, harus menjadi dari minoritas kemudian berkembang begitu ya. Nah, untuk berkembang itu mereka kan tentu tidak bisa melalui keturunan, memiliki keturunan yang sama pendapatnya dengan mereka. Untuk berkembang itu mereka harus menularkan ke sesamanya. Jadi kalau di dalam agama Islam memperbanyak penduduk atau memperbanyak warga Islam itu adalah dengan cara berketurunan, beranak pinak. Kalau LGBT ini kan dengan cara penularan begitu. Jadi inilah yang kemudian diwaspadai sebetulnya karena mereka memang memiliki agenda tersebut dan hal tersebut juga diikuti dengan sesuatu yang berkembang di wilayah kesehatan, yaitu yang tidak higienis, cara bersetubuh yang kemudian bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya penolakannya lebih banyak ke situ selain soal-soal ayat-ayat di dalam agama. Nah, itu yang suka dipersepsikan juga oleh LGBT Indonesia yang kemudian anti HAM dan sebagainya. Ya, itu karena kan ada alasannya. Ya kan Mas Hersu? Dan terbukti kan memang selain banyak mudorotnya itu banyak penyakit-penyakit yang tumbuh karena perilaku ini. Dulu kita masih ingat sekali ya HIV yang saya kira tapi sampai sekarang kan penyakit itu juga masih belum bisa disembuhkan meskipun mungkin tidak seberbahaya dulu ya karena penanganan kemajuan secara medis juga kemudian mencapai sesuatu yang sangat signifikan dalam mengatasi persoalan HIV. Tapi tetap saja itu mematikan. Jadi mereka ini memang kalau dalam keyakinan kita ya bukan hanya diazab nanti setelah di akhirat, tapi di dunia pun mereka sudah mendapatkan azab dengan berbagai penyakit yang mematikan itu kan gitu. Dan ini kasihan sekali kan karena banyak sekali kemudian mereka menjadi korban ini bukan hanya mereka yang berperilaku menyimpang, tapi istri-istri pelaku itu bisa juga terkena, kemudian anak-anak dari pelaku itu juga terkena. Ini kan sebenarnya dari di mana gitu persoalan HAM-nya gitu ya. Iya betul Mas Hersu, dan kemudian juga komunitas ini belum tentu ketika bagian dari komunitas itu terus kemudian terjangkit dan kemudian menderita sakit, kemudian mereka ikut merawat begitu ya, ikut care begitu, ikut membiayai. Seringkali mereka yang sakit ini kemudian menderita sendiri. Ketika dia kemudian ingin pulang ke rumahnya, dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan keluarganya dan belum tentu keluarganya juga mau menerima begitu, sehingga akhirnya ya untungnya ada beberapa. Kalau di Islam itu ada beberapa pesantren itu yang masih bersedia menerima, walaupun dia sudah dalam keadaan sakit berat begitu ya. Terus kemudian juga ada ulama yang secara khusus bisa menerima mereka dengan harapan mereka bisa akidahnya diluruskan kembali begitu. Nah, kita sungguh-sungguh apresiasi dengan orang-orang ini begitu ya, yang bahkan yang LSM yang katanya cinta kepada HAM itu tidak melakukan, tapi kepada orang yang tidak perlu gembor-gembor dengan HAM itu tadi, tapi ternyata malah justru melakukan sesuatu yang kemanusiaannya sangat tinggi begitu, membantu mereka yang terkena penyakit akibat dari perilaku yang LGBT ini. Oke, jadi saya kira kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah memang, dan saya kira organisasi-organisasi Islam yang lain juga harus melakukan protes yang sama terhadap perilaku yang atau tindakan yang tidak pada tempatnya lah, tidak pantas yang dilakukan oleh kedutaan besar Inggris berkaitan itu. Ya, meskipun sekali lagi walaupun mereka selalu bilang ini kan di dalam wilayah atau teritori kami gitu ya kedutaan besar, tapi tetap saja karena itu dilakukan di Indonesia, ya itu semacam tindakan provokatif menantang kita terhadap sikap mereka ya berkaitan dengan LGBT tadi. Oke. Yang lain saya kira ngomongin soal Bang Yos ya, itu rame banget ya, karena saya ngobrol sama Bang Yos, beliau tanya bagaimana pendirian Anda? Saya bilang Anda itu mewakili kepentingan, menyuarakan kepentingan banyak orang, karena sebenarnya kita sudah lama sekali, banyak sekali orang yang menyuarakan kekhawatiran soal itu, tapi kan selalu didinai, selalu dibantah oleh pemerintah ya gitu, dan kan kita sebenarnya udah jadi
udah dengar bolak-balik itu, dan videonya juga viral ya gitu, bahwa setiap hari itu, setiap biasanya malam gitu, pada malam itu banyak sekali tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia gitu, dan ini semuanya tidak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan kemudian tidak seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka ini tenaga ekspor, bukan, karena realitasnya di lapangan banyak yang juga cuma jadi sopir, jadi tenaga kasar, jadi satpam di sana kan, itu jadi kalau Bang Yos meskipun ngomong katanya kan saya tidak, saya itu hanya kan saya orang di luar pemerintahan, itu hanya pemikiran dia, bisa aja salah, tapi saya kira sebagai seorang yang lama aktif di pemerintahan, terus dia aktif di dunia intelijen, warning dari Bang Yos ini menurut saya penting untuk kita perhatikan gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Sangat-sangat penting ya Mas Hersu ya. Mengingat memang ini sudah menjadi isu yang sebenarnya isu terbuka, tapi setiap kali itu kemudian dihubungkan dengan soal HAM, terus kemudian soal rasis begitu. Dan ini terutama hal itu ini kan oleh buzzer begitu kan. Saya rasa ini salah satunya kenapa kemudian pemerintah memelihara buzzer begitu kan. Dan kemudian kita tahu ya Mas Hersu, siapakah orang-orang di balik buzzer ini? Dananya dari mana begitu kan ya. Tapi terus kemudian ya begitu, banyak orang yang termakan, dan sayangnya banyak orang yang termakan itu tadi adalah tidak hanya orang Islam tapi juga yang non Muslim gitu, sehingga mereka termakan, sehingga seolah-olah yang menyuarakan ini adalah karena rasis gitu. Padahal kalau menurut saya kita harus membedakan antara etnis Cina dengan Cina sebagai negara gitu. Yang kita bicarakan ini adalah new imperialism gitu ya, penjajahan jenis baru oleh negara Cina begitu, lewat ekonomi. Sementara itu terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan sudah banyak contohnya begitu, seperti Zimbabwe, Uganda, juga Ethiopia, terus kemudian Pakistan, Sri Lanka dan sebagainya ya. Kita tahu itu sudah banyak yang mereka gagal bayar, sehingga atau disebut dengan debt trap gitu ya, jebakan utang Cina, dan sehingga infrastrukturnya, jembatannya, terus kemudian pelabuhannya dan sebagainya itu dikuasai, dioperatori oleh Cina. Begitu juga ada yang menyerahkan lahan sampai ribuan hektar sebagai kompensasi tersebut begitu. Nah, di Indonesia kita yang kita khawatirkan juga itu kan sebetulnya Mas Hersu. Jadi logik ya, apa yang saya kira kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Bang Yos itu sangat logik. Kenapa? Karena tadi itu berkaitan negara Cina itu negara yang jumlah penduduknya sangat besar ya. Dia dan itu persoalan kalau dengan jumlah penduduk yang besar itu kan banyak macam-macam yang mesti pikirkan. Satu jelas soal daya dukung lahan mereka terhadap ledakan jumlah penduduk itu sendiri ya. Kemudian sumber daya alamnya, kemudian lagi program, banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, mulai dari sisi pendidikan, sisi sosialnya dan sebagainya, itu kesehatan itu harus dipikirkan. Jadi kalau mereka kemudian butuh koloni-koloni baru, ya saya kira ini dari sisi Cina maksud saya, ini wajar. Tapi yang jadi tidak wajar itu kalau kemudian kita sendiri tidak aware, tidak hati-hati menghadapi situasi semacam ini. Dan contohnya sudah banyak terjadi gitu. Meskipun sekarang yang dikhawatirkan oleh Bang Yos itu kan sebenarnya contoh Singapura lah ya gitu ya. Bagaimana kan Singapura itu dulu namanya Temasek, itu wilayah Melayu ya, wilayah Melayu, banyak sekali ada orang Jawa, orang Minang ada di sana gitu. Tapi sekarang ini kan mereka jadi tersingkir gitu ya, karena populasi Cina yang mayoritas di sana dan pemerintahnya juga dikuasai oleh mereka. Orang selalu terhibur dengan kan Singapura itu bukan negara rasis. Kenapa? Karena presidennya juga masih Melayu. Ini kan mereka nggak paham bahwa ini kan presiden yang cuma simbol saja gitu, dengan kekuasaan yang bersifat seremonial, sama sekali tidak punya ada kemenangan. Saya baca bahkan kemarin itu calonnya ya cuma satu, Mas Hersu. Iya. Halimah Yacob ini, karena dia kan memang berasal dari partai Aksi Rakyat itu yang partainya Perdana Menteri Lee Junior saat ini. Iya. Jadi jangan terkecoh dengan soal-soal seperti itu, karena memang realitasnya ya kita makin tersingkir, dan wajar apa yang seperti oleh Bang Yos. Kalau tadi itu ya kita sudah singgung 1,4 miliar lebih, kalau mereka cuma mengekspor 100 juta orang itu kecil banget buat mereka kan gitu. Dan sebenarnya ya sentimen seperti itu tidak
tidak hanya terjadi di Indonesia, yang lebih keras gitu ya. Itu kita lihat yang berbatasan langsung dengan Cina adalah Vietnam ya. Itu mungkin sudah banyak yang tahu pada tahun 2014 lalu itu bahkan pengusiran warga Cina besar-besaran sehingga menimbulkan kerusuhan itu terjadi. Dan memang nasionalisme warga Vietnam ini ya tidak seperti di sini yang dibelah oleh buzzer. Di sana tidak terjadi demikian, yaitu ketika Cina itu membuka kilang pengeboran minyak itu di wilayah yang disengketakan antara Cina dengan Vietnam, itu kemudian rakyatnya betul-betul begitu bersatu. Karena selama sebelumnya itu juga memang sudah memanas ya, karena banyak pendatang dari Cina ini yang kemudian menguasai ekonomi mereka, mengambil alih dengan cara-cara yang menurut mereka tidak baik begitu ya. Terus kemudian tempat-tempat strategis, perdagangan dan sebagainya dikuasai oleh pendatang dari Cina. Padahal kita tahu Vietnam sendiri adalah berasal dari Tiongkok Selatan, Tiongkok bagian selatan. 85% penduduk Vietnam itu berasal dari Cina juga, dari wilayah Cina. Jadi ini sama sekali bukan rasis ya. Ini adalah soal nasionalisme. Jadi kalau kita membicarakan Cina di Indonesia, ini bukan etnis Cina. Saudara kita yang bermualaf Cina, yang bermualaf di Indonesia sudah banyak. Yang beranak pinak dengan saudara-saudara menjadi keluarga kita sudah banyak, begitu kan. Tapi mereka harus menyadari apabila Cina ini dalam sebagai warga Cina dari daratan sana datang, maka mereka pun akan tersingkir. Makanya saya melihat pada kampanye Mahathir Muhammad ketika dia menjadi Perdana Menteri yang terakhir itu anak muda etnis Cina di Malaysia itu mendukung Mahathir begitu. Mendukung Mahathir, padahal Mahathir keras sekali ya. Dia menentang TKA, dia menentang proyek-proyek Cina yang disertai dengan kong korupsi dan suap kepada Perdana Menteri Najib begitu. Nah, tapi anak muda Cina itu mendukung di belakang Mahathir. Kenapa? Karena mereka tahu eksistensi mereka di Malaysia pun itu akan dihabisi nantinya kalau datang TKA-TKA dari Cina. Jadi sebenarnya ini bukan masalah etnis. Kalau kita bilang etnis, berarti etnis Cina di Malaysia perang dong dengan etnis yang pendatang. Ya, bukan seperti itu. Ini adalah masalah nasionalisme. Karena anak-anak muda di sana juga dilahirkan itu di Malaysia. Nah, kita kan berharap di Indonesia pun juga demikian. Jadi jangan sampai saudara-saudara, kawan-kawan kita yang etnis Chinese di Indonesia ini terus kemudian terbawa oleh opini buzzer, terus kemudian mengikuti mereka bahwa bukan seperti itu, sehingga seolah-olah harus bersedia untuk dijajah begitu ya, dijajah dalam masa modern ini secara ekonomi oleh Cina. Nah, kita lihat juga di Filipina yang terjadi juga demikian. Kita bisa lihat kemudian di Solomon juga demikian, sampai kalau di Solomon sampai terjadi bakar-bakaran dan sebagainya ya. Nah, kalau di Filipina ini juga memanas karena ada hanya sekedar dipantik ya dengan mahasiswa dari Cina, mahasiswa jurusan mode di Filipina itu yang melempar puding di kereta api kepada petugas keamanan karena dia tidak boleh membawa puding masuk ke dalam kereta api. Dan itu sudah cukup membangkitkan nasionalisme rakyat Filipina gitu. Padahal kita tahu di Filipina banyak sekali juga yang dari keturunan Cina di sana kan. Saya kira kalau di seluruh ini kita kan ngomong etnis ya, bukan ngomong itu semua kawasan ASEAN seperti Indonesia kan sudah dikuasai oleh mereka semua ya. Kalau di Indonesia kan 10 terbesar pengusaha-pengusaha kita juga etnis Cina semua, Filipina, Thailand dan juga sama gitu. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah soal pendatang Cina ya, pendatang mereka orang-orang warga negara Cina, dan Cina ini kan mengenal duit kewarganegaraan ya. Jadi siapapun mereka yang keturunan Cina itu mereka mendapatkan berkenan mereka mendapatkan warga negara Cina. Sebenarnya ada satu yang di depan mata kita sendiri, Mbak. Timur itu sebenarnya sekarang juga sudah dikuasai oleh Cina. Kalau kita lihat perekonomian di sana, mall-mallnya segala macam di Dili itu sekarang sudah dimiliki oleh biasanya BUMN ya dari Cina seperti itu. Iya betul, baru saja kan Presiden Timor Timur Ramos Horta yang terpilih kembali menyatakan bahwa dia akan terutama mempererat hubungan dengan Cina begitu. Nah ini membuat kita juga makin waspada nih. Timor Timur juga sudah dikuasai oleh negara Cina begitu. Ya dulu kita diminta oleh Amerika untuk menginvasi Timor Timur itu khawatir jadi Kuba berikutnya di Asia Tenggara. Sekarang tiba-tiba bisa menjadi Cina di Asia Tenggara, yang bisa menjadi Cina kedua di Asia Tenggara. Ini kan menjadi soal serius. Nah, jadi soal begini yang saya kira penting ini dalam konteks ini, peringatan Bang Yos itu menjadi membangkitkan kita bahwa harus waspada karena
itu tadi satu, jebakan utang Cina itu sangat berbahaya. Kedua, dalam jangka depan menjadi koloni baru dari negeri Cina, gitu ya Mbak ya. Iya betul. Bahkan di Hong Kong saja juga itu terjadi perlawanan kan Mas Sersu, Iya, mereka betul sama-sama. Udah nolak Cina gitu. Iya, karena secara sosial mereka berbeda begitu ya. Beda. Oke, saya kira kita nggak terasa ini hari akhir pekan, tapi kita ngobrolnya terlampau serius ya Mbak ya. Maafkan kami lah kalau memang ngajak Anda ngobrol terlalu serius di akhir pekan. Memang topiknya lagi sangat berat ini di akhir pekan ini ya. Gimana Mbak Bagi? Kita mesti ngakhiri ya perbincangan kita ya. Iya. Saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.